Soners, kembali lagi dengan channel kesayangan kita di Rex Media, official channel dari SMA Katolik Rex Mundi Manado. Di sini kami mengupload seputar edukasi, entertainment, dan siswa-siswi berprestasi. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru kami. Hai guys, kami dari tim jurnalistik Rex. Saya adalah Ella dari kelas 11 IPS 3. Saya dari kelas 11 IPA 4. Saya Michelle dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami bersama tamu spesial dari Kami dari tim drama Slibau. Perkenalkan, aku Iman dari kelas 12 IPS 2 sebagai pemeran utama sebagai Rio. Aku Ishak dari kelas 12 IPA 3, aku sebagai pemeran utama sebagai Ariel. Perkenalkan, nama saya Natalia Pandey dari kelas 12 MIPA 1 sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Abigail Supit dari 12 MIPA 1 sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sumarang dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini sebagai kameramen dan juga sebagai editor. Oke guys, sebelum kita mulai, mari kita nonton dulu cuplikan berikut ini. Kamu tuh hobinya kelayapan aja. Dia sudah sangat menurun dalam prestasinya. Dia sekarang sudah membuat hal-hal yang di luar perkiraan kami. Mama sama papa itu kerja buat kamu. Terus kamu kasih apa ke kita? Bangsat loh! Tes laboratorium menyatakan kalian berdua positif narkoba. Kalian bisa mati, bisa masuk penjara, dan bisa kehilangan masa depan kalian. Film ini kan mengikuti lomba short movie yang mendapat juara favorit. Kalian bisa jelaskan mengenai lomba apa yang kalian ikuti ini? Lomba yang kami ikuti yaitu lomba film pendek yang diselenggarakan oleh BMN Solo. Kalian bisa jelaskan apa itu film yang kalian buat dan pembuatannya? Film yang kami buat itu berjudul Bebas dari Narkoba. Film ini berceritakan tentang dua anak yang memiliki kehidupan yang jauh berbeda. Namun saat melewati kesulitan tersebut, mereka saling menemukan diri sendiri dan pada akhirnya mereka menjadi teman. Untuk proses pembuatan filmnya memang cukup lama, tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikannya dan dapat memposting video tersebut ke BNN. Untuk pemilihan perannya bagaimana? Apakah mereka itu ikut casting dulu atau langsung dipilih? Untuk pemilihan karakter, memang sebelumnya kami sudah sempat menyelenggarakan semacam casting untuk melihat mana talent yang cocok dengan karakternya. Tapi saat kami sedang merencanakan pemilihan karakter tersebut, ada sedikit perubahan sampai akhirnya yang terpilih itu Iman dan Isam. Gitu. Kalau yang di casting, pada akhirnya mereka menjadi karakter-karakter Santina. Santina, ya maaf. Tapi karakter mereka juga sama-sama penting. Mereka juga sudah berakting dengan sangat bagus. Kami sangat bangga dengan hal itu. Dalam prosesnya ini kan Kak Abi ya yang menulis. Bisa ceritakan sedikit apa inspirasinya mungkin? Jadi untuk pembuatan skrip, saya berkolaborasi dengan pemimpin redaksi
tim jurnalistik SMA Rex Mundi, Michelle Wato. Jadi kami berkolaborasi, kami memikirkan konsepnya bersama-sama. Kemudian kami membuat kerangka ceritanya dan mengembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah skrip. Untuk inspirasi sendiri, menurut saya pribadi, sejujurnya lewat membaca buku dan menonton film itu membantu kami untuk lebih bisa berimajinasi. Jadi kami banyak mendapat inspirasi dari membaca buku dan menonton film sebelum-sebelumnya, dan juga kami melihat realita yang terjadi saat ini, di mana jika bercerita tentang narkoba dalam kehidupan remaja, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pengguna narkoba, namun yang paling dekat dengan kehidupan remaja itu datang dari keluarganya sendiri. Spill dong Kak, proses syutingnya itu kayak apa sih Kak? Dari kapan, berapa lama, dan mungkin ada kesulitan itu dulu mungkin. Ya, untuk kesulitannya itu rusuh ya. Satu kata yang mendeskripsikan syuting kami itu rusuh. Saat itu sebenarnya kami sudah mau menyerah. So, pergi pamer ke simbol itu ke Manado tuh. Orang itu sedih titik terendah sampai memang aduh sudah bisa. Akhirnya orang pergi pamer. Berapa dengan Ner Stephen, kalau Ner Stephen bilang begini, kalau nggak coba, kita pun sudah mau menyerah. Sebenarnya orang sih pengen menyerah ya karena Ner suruh berarti ya harus ngegato. Nah dari situ orang akhirnya syuting selama 3 hari, dan puji Tuhan orang boleh kelar walaupun di proses editingnya, Ibu. Nah untuk proses editing ya tentu penuh dengan lika-liku. Yang pertama dari skrip aja udah dipotong banyak kali, tapi di editing lebih banyak potongnya. Karena yang pertama batasnya itu setahu kita itu menurut kriteria ketentuannya cuma 7 menit. Tapi pasti proses editing seluruhnya sampai kayak alur ceritanya semuanya itu sampai berapa? 14 menit. 14 menit itu 2 kali lipat dari 7 menit. Jadi kita harus potong setengahnya. Dan ya tentu saja itu pun kelar waktu hari Minggu, sedangkan pengumpulannya hari Senin. Dan itu waktu kelar itu pun udah jam 11 udah deket-deket jam 12. Terus di jam 12 itu saya sendiri sama Thalia sampai berdoa lewat chat karena udah lewat jam 12 malam tapi kita belum submit karena itu baru mau kelar. Tapi puji Tuhan abis nanya sama bagian adminnya yang di sana masih dikasih untuk satu. Nah di antara momen lucu itu pasti kan ada momen yang berkesan, entah itu momen lucu, bisa diceritakan sedikit? Oh untuk momen-momen lucunya tentu dari talent-talent kami pasti tahu betul. Silakan. Dari aku sendiri sih kalau momen lucu sebenarnya banyak nih. Jujur aja nih banyak sebenarnya. Dari film 14 menit kita syutingnya 3 hari. Momen lucu di setiap harinya pasti ada. Tapi yang paling lucu itu waktu di rumahnya si Rio. Waktu aku diampar oleh aku sendiri. Itu kenapa pulang aja sekalian. Terlalu real untuk diberikan. Itu real banget untuk edit tongkat. Kami tak ajarin kamu kenapa. Setelah ditampar, jujur aja nih, gue menyatiskan air mata nih. Jujur aja nih, gue sedikit nangis saat itu. Karena takut banget. Itu sih menurut aku sih yang paling lucu. Menurut Ariel mungkin ada nih. Kalau menurut aku sih momen yang paling berkesan pas di ruang BK sama lagi pas ngelempar amplop gitu kan jarang-jarang nggak pernah sebelumnya ngelempar kayak gitu. Jadi berasa berkesan banget. Sama berantem sama Iman sih ada ulang-ulang terus. Aku begitu. Oh ya, kalau boleh tahu, ini kan first time ya bikin drama kayak gini. Nah, untuk kedua pemeran utama, bagaimana rasanya first time bikin drama terus langsung terpilih jadi pemeran utama? Sebenarnya peran aku sebenarnya yang meranin si Rio bukan aku. Tapi karena kayak pemeran aslinya tuh kayak aku jangan aku. Terus saat aku dipanggil itu sebenarnya aku lagi belajar. Terus kayak kalau salah Vanessa sama Thalia ya. Oh, Iman aja.
Terus aku kayak apa ya? Tapi ya begitulah, aku ikut aja. Perasaannya kepilih sebagai pemeran utama shock sih, karena si Rio sama karakter aku sendiri itu beda jauh banget. Si Rio di filmnya kan bad boy, kan aku di sekolah juga. Jadi Kalau aku sih perasaannya jadi pemeran utama bangga banget ya, karena sebelumnya pernah drama pas lomba 200 tahun SDMI Jadi apa? orang stroke. Tapi ikut ini juga sebenarnya awalnya ragu-ragu karena pas Vanessa tawarin awalnya dia ajak buat temen aku, cuma pas udah mau syuting ternyata sendiri, yang dua lainnya gak jadi merasa tegang, gak percaya diri, apalagi tahu lawan mainnya Jumat dekat. Boleh share nggak proses pendalaman perannya seperti apa? untuk mendalami peran aku sendiri, gue jujur aja nih, ceritanya kan panjang. Terus mana cerita aku ini ceritanya sebelum hari kita syuting itu dia udah kirim, dia suruh baca. Tapi jujur aja aku nggak baca nih. Nah, terus di hari pertama kita syuting itu kan udah di copy nih skripnya. Terus aku tanya bagian aku untuk hari ini yang mana? Disodorin yang ini. Cara aku dalaminnya, aku cuma baca doang. Aku baca kayak dari awal, bukan dari awal sih. Jadi pada awal skrip aku baca. Terus sambil biasa aku menyendiri kayak got the feel, ngerti gak sih? Kayak mendalam sekali. Tapi kadang juga pas lagi di rumahnya Sirio itu lagi di backupin, ngapalin. Terus kadang-kadang latihan sama talent-talent yang lain untuk mendalami perannya. Kayak adegan yang ditampar itu kita latihan dulu, dan latihannya sih nggak seperti itu sih. Jadi begitulah realitanya ya. Oke. Kalau aku sih juga sebenarnya dalami perannya hampir sama kayak Iman, cuma pas hari pertama disuruh ini baca skripnya, pas pulang malamnya aku langsung cari-cari di Google, nonton di YouTube gimana orang cara pakai narkoba. Aku coba-coba sendiri lihat di kaca gitu. Sama kalau ada adegan-adegan lain sih langsung belajar di lokasi syutingnya itu sana. Kalian ini kan mendapat juara favorit. Menurut kalian usaha yang kalian lakukan itu sudah sebanding dengan hasil yang kalian lakukan atau tidak? Ya, hasilnya menurut saya sudah sangat sebanding. Sangat ya. Tapi ya di sini ada sedikit kekurangan. Yang pertama, kami tidak diberitahu oleh BNN kalau ternyata ada syarat-syarat ketentuan untuk ini video ini. Yang kami tahu kalau misalkan untung berarti banyak views dengan banyak like. Jadi orang ini fokus di promosi kan? Fokus di promosi. Sedangkan untuk DP isi cerita menurut orang sebagus sekali. Tapi kenyataannya yang orang posting atau submit pak ini dorong BNN cuma 40% dari DP video. Karena orang harus mengikuti DP ketentuan. Tapi ternyata pas orang buka video-video lain ada yang lebih dari 7 menit, hampir 8 menit gitu, atau bahkan ada yang 8 menit. Jadi ya kami hanya bisa menerima kenyataan dan bersyukur jadi juara favorit. Favorit berarti yang paling disukai toh? Favorit. Waktu itu ada sekitar 1,9 waktu udah dapat aku 1,9 atau Sekarang sudah 2000. sekarang so lebih no. Tapi waktu itu kalau misalkan yang waktu masih sementara lomba masih ada SMK 1 Remnado yang SMK 1 tahunan yang DP views lebih banyak sih. Iya 2,4 dorang views itu. Iya karena dorang semua setiga besar. Pertanyaan saya ini khusus untuk kakak-kakak yang cukup di sini, Kak Vanessa, Kak Asda, dan Alia. Gimana kalian membagi waktu kalian sebagai saudara, istri, dan yang lainnya membagi waktu kalian dengan waktu belajar itu bagaimana? Nah, mulai dari saya dulu kan. Untuk waktu belajar sayangnya kita harus izin. Jadi selama 1 minggu kita nggak bisa ikut mata pelajaran.
sini, makanya kelar syuting 1 minggu, DP minggu depan masih lagi sibuk dusu tuh pelajaran kan, karena lagi kebetulan lagi banyak sekali tugas tuh. Waktu itu lagi ya orang pulang jam 5, jam 4, jadi memang lelah kan. Sampai rumah masih mau atur lagi skrip begitu. Sejujurnya di sini yang paling menguntungkan jadi penulis skrip, karena menulis skrip boleh dilakukan di mana saja, orang boleh menyesuaikan dengan orang waktu sendiri. Untuk membagi waktu sebenarnya tidak susah kalau jadi penulis skrip, karena untuk skrip sudah disediakan sebelum proses syuting, jadi tidak perlu ikut proses syuting tersebut. Untuk membagi waktu ya cari waktu luang pada saat tidak mengerjakan tugas, dan membuat daftar prioritasi, mana yang prioritas itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk saya sendiri, untuk saya kan di sini 2 perannya, kameramen sama editor. Jadi mau bagi peran itu, kalau di sekolah ada peran lain, di rumah ada peran lain. Nah, kalau di sekolah sama seperti mereka juga, saya nggak ikut pelajaran seharian karena sudah izin. Terus untuk di rumah, jadi saya pulang sekolah itu cuma makan, istirahat sedikit, terus langsung lanjut proses editing. Tapi proses editing itu kita lakukan nanti hari Sabtu sampai hari Minggu. Jadi untuk hari sebelumnya itu saya hanya fokus untuk koordinasi sama mereka sebagai kameramen. Setelah membuat drama ini, ada nggak manfaat yang dirasakan? Dan juga siapa mau kasih pesan pada Rexoners? Oke, manfaat dari pembuatan film ini tentu saja tidak mungkin kalian tidak tahu. Sesuai dengan yang kami dapat dari BNN, tentu saja manfaat dari pembuatan film ini atau pesan yang Rexoners dapat, bagaimana kan bahayanya narkotika di lingkungan remaja, bagaimana orang nantinya kemudian akan terjerumus seperti itu. Manfaat dari orang berkami sendiri sebenarnya manfaat pribadi yang boleh orang dapat, orang lebih pede lagi, orang lebih berani tampil dan ya lebih terkenal. Nah, saya ada pertama untuk manfaat, tentunya itu kita bisa time management, jadi bisa lebih baik dalam mengatur waktu. Dan untuk pesannya, untuk kalian di sana, don't give up. Karena orang di sini juga sebelumnya mau putus asa, tapi ini kita hasilnya udah dapat juara favorit. Jadi don't give up, dan kalau udah ikut lomba, sudah disuruh ikut lomba, ikut aja, enjoy aja prosesnya, dan kemungkinan kalau Tuhan berkenan dapat juara. Kalau dari saya pribadi, karena kan kita ini kelas 10 sama kelas 11 itu udah nggak di sini ya, kita lagi online gitu. Nah, sebagai kelas 12, kita pengen ada peninggalan sedikit dari sekolah atau semacam prestasi yang boleh bikin kita ingat dan apa yang kita udah bikin ini di sekolah. Jadi walaupun susah, tetap orang usahakan untuk mau baking ini drama ini. Dan puji Tuhan, orang boleh dapat juara favorit dan kita termasuk puas sekali dengan itu. Kalau gue sih manfaat sama pesannya buat Rexoners, jangan malah kalau disuruh ikut lomba-lomba begini harus berani. Karena aku dulu awalnya karena nggak dikenal orang, tiba-tiba banyak yang kenal. Tiba-tiba di jalan situ ketemu anak lain, ada yang panggil pecandu. Ini udah melekat di otak mereka itu pecandu. Jadi yang terakhir mungkin pesan untuk Rexoners seperti yang ingin kami coba sampaikan lewat pembuatan film pendek ini, narkoba bukan jalan keluar, masih ada banyak cara lain untuk menuju kesuksesan. Jadi jauhi narkoba, dekati hati. Jadi, Iman lagi apa? Kok nggak fokus? Kamu nanya, aku lagi apa? Aku lagi nonton proyek terbaru kita nih. Sama ini proyek dari BNN lagi. Untuk teman-teman yang belum like video ini, boleh aja langsung di like. Linknya kita kasih di description box di bawah ya. Oke guys, itu wawancara singkat dengan tim drama SMA Katolik Reksimo di Manado. Drama Selibau. Akhir kata dari kami, do something sekarang stop narkoba. Bye-bye!